Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, di rumah di antara rumah Allah, untuk mempelajari lagi agama kita, mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang itu harus kita miliki, yang harus kita tambah lagi sebelum dimulai pemanasan. Mungkin BS malah adem ya pemanasannya. Ayo sebutkan judul kita minggu atau pekan yang lalu intinya di sini opo saya ketahui. Ayo antum minggu lalu kita temanya apa atau judulnya apa, terus intinya opo, resume kesimpulannya terus kita teko lah. Sing ra teko ya ora apa-apa, nek ngerti-ngerti. Barangkali tak teko ning nonton di Facebook atau nonton Antum Mbak, boleh? Apa Mbak? Komen apa? Saiki, minggu lalu kok. Minggu lalu ada. Memang besar kita kan komitmen itu sebagai tiga. Minggu lalu komitmen ini, minggu ini komitmen itu, minggu depan komitmen yang lain. Ayo. Terus bener komitmen apa? Minggu lalu, komitmen dalam beribadah saiki, minggu lalu dakwah. Nah terus kesimpulannya apa? Oke teko nih minggu teko. Kesimpulannya apa? Ya kan judul karo kesimpulannya, judulnya wis tak ewangi wis. Kesimpulannya apa? Yang minggu kemarin datang, kamu datang, saya datang, dia datang, yang hampir ini ketemu kaos sampai apa? Kesimpulannya apa? Komitmen dalam dakwah minggu lalu. Kesimpulannya? Orang ngerti, ya wes kasih itu berarti. Kesimpulannya, minggu lalu komitmen dalam dakwah. Kesimpulannya, kita sebagai seorang Muslim harus terlibat di dalamnya. Harus ikut di dalamnya. Apakah sebagai yang ngajar? Tadi di sini posisinya. Nah, dengan sanggup bisa monggo nggak apa-apa. Ada ilmunya monggo silakan nggak apa-apa. Atau sebagai yang mendengar kalian, atau sebagai yang ngurusi yang sopo-sopo ada. Nah kalian sih nom-nom terlibat kok. Nah terlibat dalam media boleh, dalam ngomong cukup demi ayam untuk tidak apa-apa, apapun bentuk keterlibatan kamu, maka itu menjadi kebaikan dan itu harus dikomitmenkan. Jadi kamu harus komitmen itu adalah sebuah keadaan di mana kamu menyepakati untuk menjalankan itu sebaik-baiknya. Sehingga ketika itu kamu melibatkan diri dalam proses dakwah itu, harapannya kesinambungan Islam dan kaum muslimin di kampung ini terjaga, sehingga kamu nggak perlu terkontaminasi aliran sebelah sana, apa mana terkontaminasi narkoba segala macam, terkontaminasi wong mendem segala macam. Itu bentuk penjagaan kamu untuk dirimu, karena nggak buat jaga rusak kamu nanti. Bener. Kalau kamu nggak kembali ke masjid, kamu nggak membersamai dakwah yang ada di sini, apakah sebagai yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang mencatat, atau yang nyengkuyung, maka masa depanmu suram. Kemarin sudah kita jelaskan, orang-orang yang terlibat dalam dakwah itu akan dimudahkan jalan hidupnya. Tenang, makanya jangan pernah tinggalkan majelis-majelis yang seperti ini walaupun sejengkal. Maksudnya gini, ketika kamu longgar, tinimbang kamu nongkrong ning perapatan, tinimbang kamu nongkrong ning dhuwur pager omah, tinimbang kamu ning dhuwur wit gitu kan, mendingan kamu nongkrong di sini ngaji bareng-bareng, bahkan dikei hadiah, dikei konsumsi, bahkan ada sesi konsultasi tanya jawab. Kamu bermasalah bertanya, pertanyaannya dijawab, jawabannya mencerahkan, baru dikei hadiah. Wes
Nom aku dia enak ini. Dulu itu saya pernah usul ke takmirnya yang sepuh, yang kono gitu. Akhirnya saya yang menginisiasi kelompok duit 30 ribu. Nah, takjak pengajian cah nom-nom, tak tuh kok susu segar ning arep SD Jaten. Bar kuwi yo otomatis ora disokong ya duitnya enek gitu kan. Pemenang aku orang nyambut gawe cek kuliah nenek duit mergo lumpuk-lumpuk. Wah, wes. Benar-benar berjuang sendiri itu bukan perkara yang mudah, tenang, sulit. Makanya hari ini walaupun saya baru muter ke Parangturi, Moro Tengah terus ini, secara fisik berat, capek. Tapi karena saya hanya bagian dari sebuah proses besar. Kan ada kamu, ada bapak-bapak takmir, gitu. Ada pendanaan dari takmir. Oh, saya senang membersamai. Walaupun aku yang teko libur ning arep menyampaikan materi, itu saya timbang dulu tuh wis kayak materi, ya pakai konsumsi, gak disupport, wah mengerikan. Makanya ya, ketika kamu hanya terlibat pada sebagian proses, terus kowe wegah, males, rugi. Kenapa? Karena orang-orang yang terlibat dalam dakwah itu hidupnya akan dimudahkan. Makanya Allah mengatakan intan surullah yang suruhum wa yusabbit adamakum. Itu yang Nek kamu berani terlibat dalam proses membantu, menyemarakkan, memakmurkan, memajukan agama Allah, memenangkan agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Gak akan ada cerita kesulitan hidup. Makanya kamu yang senang ke masjid, senang terlibat dalam majelis ilmu, saya yakin gak akan kamu dicerdaki kancamu sing dablek-dablek. Sebaliknya, kalau kamu saya tahu di masjid, tahu sholat, kamu akan sering mendengar deh didatangi temennya dijak mendem, datangi temennya diutangi dibayar, didatangi temennya dijak maling pitik, rasa itu deh. Maka itulah kehidupan. Ketika orang tidak terlibat pada kebaikan, maka akan ada kecondongan pada keburukan. Dan ketika itu terjadi pada seorang pemuda, para pemuda dan pemudi, maka yang terjadi itu adalah sebuah kehancuran. Makanya suatu negeri itu kalau sudah pemuda dan pemudi ini rusak negeri itu, masa depannya suram. Makanya Gubernur Jawa Barat cah nom-nom koyo kowe sing dablek-dablek dikumpulke dikon didik tentara. Dia logika nalarnya ke sana karena dia mungkin nggak terlalu dekat sama agama. Tapi dalam pendidikan alam militer yang dia bangun, ya dia ternyata juga didekatkan untuk ibadah juga. Ya alhamdulillah, Pak Gubernur ya Islam. Artinya dengan keterbatasan keislaman yang beliau pahami, beliau masih menginginkan kebaikan untuk generasi muda. Nah, para bapak-bapak takmir itu menginginkan kebaikan untuk generasi muda di sini, yaitu kalian pengen diopeni senajan dudu putrane, walaupun ada sebagian yang putrane, tapi kan nggak semua putra dari bapak-bapak takmir itu toh. Nah, maka kalian diajak untuk bareng-bareng duduk di sini menjaga keimanan, ketakwaan. Harapannya kalian yang nanti akan menjaga masjid ini, kalian yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Karena yang namanya manusia itu silih berganti, datang dan pergi, lahir dan mati, dan itu pasti orang mungkin orang. Sehingga ketika mereka hari ini masih hidup, nanti pun akan wafat, kamu yang mengganti. Ketika generasi mudanya sudah siap, maka kapanpun mereka pergi dari dunia ini, kamu pun juga akan siap kapanpun hadir untuk menggantikan. Itu yang disebut estafet. Makanya nek wong mlayu estafet kae, dhek kudu siap nampa tongkate. Begitu nampa yo langsung mlayu, ora sik tak ngombe sik ora. Wis siap dhek. Awake wis panas siap untuk melayu. Makanya itu jiwa-jiwa seorang muslim itu harus seperti itu. Makanya kalau kamu mendapati bapakmu ini seorang pejuang di dalam dakwah, yuk kamu harus lahir sebagai seorang pejuang yang lebih hebat daripada bapakmu gitu. Nah, bapakku orang tahu sholat, berarti kowe kudu lahir sebagai anak-anak yang sholat, yang sholih. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, maka tema kita yang kedua adalah komitmen dalam ibadah. Nah, hipotesanya, kesimpulan sementaranya, kita diminta untuk komitmen terus beribadah apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu temui di muka bumi. Apakah kamu dapati keluargamu ada yang nggak sholat, ora urusan, penting aku sholat.
Apakah kamu punya teman gak sholat, terus urusan aku sholat? Apakah kamu punya saudara sih gak sholat? Urusan pokoknya aku sholat. Ini hipotesanya. Nah, dalilnya, pembuktiannya agar ini terbukti secara ilmiah, maka kita hadirkan dalil-dalilnya. Di dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Allah meminta kita untuk terus-terusan komitmen dalam ibadah dan akan dijanjikan pahala dan pertolongan. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang kemudian menyatakan saya siap untuk komitmen istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan para malaikat. Malaikat itu nek turun kepada kita itu yo ngewangi yo jagani. Makanya tadi tak bilang, kamu kalau komitmen di atas kebaikan, wabil khusus juga dalam ibadah, maka Allah akan menjaga kamu. Duwe HP ya ora bakal ilang, duwe motor ya ora bakal dicolong maling, duwe kanca ya dipilih kanca sing apik-apik. Hatta ketika masanya tiba kamu harus mencari jodoh, maka kamu akan dipertemukan jodoh yang baik. Makanya sampai Allah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin. Wong lanang sing apik kuwi ditempukke jodhone karo wong wedok sing apik. Wal khabisatu lil khabisin. Wong wedok sing elek jodhone ya wong lanang elek. Maka itu nanti menjadi sunnatullah, automatically kalau kamu memperbaiki diri, kamu akan didatangkan orang-orang baik di sekitarmu. Apakah sebagai sahabat, teman, keluarga, bahkan pasangan hidup. Ngoten. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian orang yang komitmen dalam ibadah, khususnya sholat, tadi sudah tak singgung, itu menjadi ciri utama orang bertakwa. Sedangkan takwa ini adalah menjadi syarat masuk surga, karena surga uiddat lil muttaqin, hanya akan disiapkan untuk orang bertakwa. Nah, ciri utama orang takwa itu sholat. Makanya nek kowe gak sholat, kowe gak takwa, terus ditekoki pengen mlebu surga, jawabane iya, surgane sapa? Nah, itu pertanyaan. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya benar dan lurus, benar dan benar. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu harus seneng interaksi dengan Quran, seneng ngoco Quran, seneng ngewer-ewer Quran, seneng mempelajari Al-Quran. Termasuk salah satu cirinya seneng kumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, baca Quran dan mempelajari isinya. Nah, orang bertakwa itu dicirikan yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia mengimani hal ghaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya tadi saya singgung tentang surga. Surga itu barang ghaib ra ketok ning mengko mbok dapatkan. Karena ini disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kita imani. Nah, untuk sampai ke sana dipersyaratkan berikutnya, wa yuqimunas shalah. Setelah kamu mengimani adanya surga dan kebaikan yang disiapkan untuk orang bertakwa, maka jadilah orang bertakwa yang punya ciri berikutnya. Selain mengimani Quran dan mengimani hal yang gaib, dia harus sholat. Makanya kalau enggak sholat dipertanyakan ketakwaan keimanannya. Dan kemudian orang-orang yang tidak komitmen dalam ibadah itu akan menjadi orang-orang yang rusak jiwanya. Allah menyebutkan fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Maka datanglah sesudah generasi yang baik itu generasi yang jelek. Dicirikan yaitu apa? Dia meremehkan sholat, kon sholat kosak-kosik, sok-sok ya malah wegah sholat, wattaba'us syahawat, terus ngetutke hawa nafsu. Maka kamu akan dapati wong tukang mendem biasane gak sholat, kamu dapati tukang main biasane wegah sholat, biasane nek wong ra sholat mesti kelakuane aneh-aneh. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu bisa membentengi jiwa, yang mana jiwa itu dikatakan oleh Allah inna nafsal amaratum bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Kemudian Nabi mengabarkan adanya jin yang dititipkan kepada kita namanya jin korin yang selalu membisiki kejelekan juga.
Maka kejelekan di atas kejelekan kalau tidak kita bentengi, illa man rahimah rabbi, maka kita butuh rahmat Allah agar tidak selalu terjerumus pada kejelekan. Salah satu bentuk usahanya adalah sholat. Kamu wudhu masuk masjid, sholat majelis ilmu, setan ngenteni ning jopo, orang melu mlebu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang di dalam masjid tidak akan berbuat maksiat. Apalagi ketika berkumpul bersama-sama, ini disebut dengan amalun jama'i, kumpul bareng-bareng. Itu mesti mungkin berbuat aneh-aneh. Makanya nanti Nabi mengingatkan adanya orang yang kalau bersama orang ketok alim, ketok solih, tapi nek dewean dia berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada orang yang dia itu nek masalah lebih seneng melayu ning kamar dewean mengunci diri, dia berusaha mendapatkan ketenangan, sing ada malah galau nggak karu-karuan, akhirnya justru didatangi setan, ditemani setan, dibisiki yang enggak, akhirnya ditemukan malah mati bunuh diri. Terlalu banyak kasus kayak gitu. Makanya ketika kamu punya masalah, jangan pernah mengunci diri dari dunia. Biarkan dunia itu menerpa dirimu, apakah panas, apakah dingin, apakah sumpek, apakah ampek, wis rasakno, karena memang wong urip ki yo ngono kuwi. Nek kowe pengen adem ayem tentrem, ndak ada masalah nanti di surga. Syarat untuk masuk surga harus bertakwa. Ciri orang bertakwa iman pada Quran dan isinya, dan dibentukkan mengikuti atau komitmen di dalam ibadah. Salah satunya adalah sholat. Makanya di sini orang yang meremehkan sholat itu akan wattaba'us sahawat, dia mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayya. Bahkan nanti kalau berpulang ke akhirat sana sudah disiapkan tempat khusus namanya ghayya. Ghayya itu satu tebing yang bau, yang panas, yang mengerikan, khusus buat orang yang enggak sholat atau meremehkan sholat. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan khusyuk juga bagian yang harus kita jaga sebagai bentuk kualitas komitmen kita kepada ibadah. Jadi ibadah tok, sholat tok, tapi nggak khusyuk, ya-yaan ngebut, pas sholat sing dieling-eling macem-macem gitu kan, maka kamu nggak akan dapat apa-apa. Sama kayak kamu duduk di majelis, nih kamu usrek dewe dolanan sedotan, maka kamu nggak akan entuk apa-apa, tenan. Entukmu ya mung sedotan kuwi lho, mentelung kaya ngono kuwi. Engko tak tekoki lak ya peleng-peleng gitu kan. Makanya wis to, tenan kok. Kamu nek enggak fokus, wis ra entuk apa-apa. Dan bahaya kowe nek wis STM terus nyekel mesin grindok ra fokus, kegiling kowe. Nah, karena banyak kasus kecelakaan kerja itu bukan karena mesinnya, 85% karena orangnya. Oh, makanya pentingnya fokus. Kamu tuh sedang ketemu siapa, ngobrol apa, fokus, diajak ngopo fokus, numpak motor fokus, ngaji yo fokus gitu kan. Mosok fokusnya nek wis ngising tok, ngising fokus gitu kan. Ya kudune yang lebih baik dari itu ya kamu harus fokus gitu kan. Nah, maka wanifidin azani Allah, ibadah kalau ndak fokus dalam konteks sholat maka ndak khusyuk. Akhirnya kamu dapati wong sholat ya cek doyan maling, enek gitu kan. Sholat ya korupsi ada, bahkan haji ya korupsi ya ada, bahkan sing korupsi dana haji ya ada, dikorupsi apa kuwi jenenge dana nggo pencetakan Quran ya enek, korupsi masjid ning Palembang itu 180 miliar ya enggak salah ya anggarannya segitu, duit entek masjidnya ra dadi enek gitu kan. Makanya Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Cirinya yang pertama alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi dia sholat itu khusyuk, orang malah ra sholat ning khusyuk. Sehingga kamu yang sholatnya belum genep digenepi, kamu yang sudah genep ditingkatkan kekhusyukane. Cara khusyuk itu gimana? Cara khusyuk yang pertama, kamu usahakan mengenali yang mbok ucapkan itu lho apa. Wong kamu ora ngerti basa Korea biyen, saiki ngerti-ngerti wis mulai ngerti. Sarangeu ngono kuwi to. Terus apa kuwi panganane tak tabokin kuwi terus macem-macem panganane aneh-aneh kuwi aku nyebut kuwi angel. Ki apa to iki? Panganan Korea. Nah, kabeh kowe mbok pelajari lho. Mosok kamu alhamdulillahirabbil alamin artine apa bingung. Jal sing nyekel sedotan tak tekoki. Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Loh kan, bingung toh? Ndane yo. Tapi nek aku ngomong Korea tak terjemahke mungkin iso mungkin. Nah, iso apa Mas? Aku ra iso, makanya aku ora ngomong gitu. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim artinya apa?
Loh ora iso, ngandani kok. Makanya ketika kamu berusaha mengenali bahasa yang aneh-aneh, Al-Fatihah itu loh, pelajari. Pertama ya tak kira kamu udah hafal. Nah, hafalan itu kemudian kamu pahami itu apa maknane apa gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, apa arrahmanirrahim, apa maliki yaumiddin. Nah, itu nek mbok waca pas salat, alon-alon orang ngebut, insyaallah kamu tuh ngerti kamu tuh sedang berhadapan dengan siapa. Kayak kamu nek diceluk BP lho, kamu kan khusuk banget nunduk lho. Kowe mbiyen ngene nglanggar iki nunduk nggih Pak, nggih Bu kan ngono to. Maka ketika kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ya kamu khusuk. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Berarti kowe iki cilik, kowe iki sepele, kowe iki mung gereh petek bari bahasane. Allah yang Maha Besar. Kemudian kamu ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nek ning terjemahan kan Rabb itu diterjemahkan Tuhan, itu keliru. Rabb itu lebih luas daripada Tuhan. Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara, yang mematikan, memberi rizki, yang menjaga, yang kemudian mencukupkan semua yang ada ini. Allah yang menguasai, yang memiliki, yang membentuk rupa-rupa kalian beda-beda. Itu makna dari Rabb. Nanti agama tertentu itu gagal memaknai Rabb dengan mengatakan sing menciptakan ini, sing memelihara itu, sing membinasakan si inu. Nanti agama lain mengatakan Tuhan nek di langit itu namanya Allah Bapa di sorga, ngonek meduk itu menjadi Roh Kudus, ngonek tekan bumi itu namanya Allah Anak. Nanti ada lagi yang macam-macam aneh-aneh gitu kan. Makanya ketika seorang muslim paham alhamdulillahirabbil alamin, Rabb itu maknanya apa, dia enggak akan kemudian berpikir aneh-aneh. Nek masalah larinya kepada Allah, ada problematika larinya kepada Allah, mau bisnis bingung piye carane larinya kepada Allah, minta petunjuk, mau nyari pasangan, nyari yang soleh, minta dulu kepada Allah, baru kemudian mengikhtiarkan kepada manusia. Maka seorang muslim ketika paham benar itu, kekhusyuan itu penting, akan mengusahakan. Salah satu caranya, yo kamu paham sing mbok ucapke apa. Misal, sami Allahu liman hamidah, lanang-lanang ki ndang saka kene rene, sapa sing iso ngerti artine 50.000. Sami Allahu liman hamidah. Dan dari sini ke sini kamu apa? Enggak tahu. Sebelah halo. Artinya apa? Enggak ngerti. Sebelah enggak ngerti. Sebelah enggak tahu. Sebelah kono enggak tahu. Kono sing ketok mikir tapi jane ora. Ora mikir. Oh ya wis siap. Deleki anu cecak. Kono artinya apa? Enggak tahu. Ah iki belakang. Apa artinya? Sami Allahu liman hamidah. Wis bener kuwi, Allah mendengar. Liman hamidah apa? Yang orang yang memujinya kayak gini. Oh, benar, ngerti. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Makanya bar kuwi ucapane Rabbana walakal hamd. Artinya apa kok kono? Rabbana walakal hamd. Apa? Gak tahu kowe. Gak ngerti. Sebelah ketok mikir ning ora. Pojar, ora ngerti. Apa di? Gak tahu. Awas. Rabbana walakal hamd. Nah, salah kowe. Gak tahu. Dari sono pojok yang mainan HP. Apa artine Rabbana walakal hamd? Alah boleh keprekan gah. Coba kamu pelajari itu loh. Timbang sarang ngeo, sarang semut, sarang tawon kuwi apal kabeh sarang-sarangan kuwi itu. Ya. Qanibidin azani Allah wa iyyakum. Maka komitmen dalam beribadah lebih utama daripada banyak amal tapi gak jelas. Nanti ada orang mandi ono ngae lho enek acara iki, apa kuwi? Selawatan iki, selawatan kuwi. Ning ono Habib iki, Habib kuwi gitu kan. Gak jelas gitu kan. Nah kene kono entuk apa? Entuk gayeng, entuk meriah, entuk seger. Lah apa? Lah aku jogetane karo fitness, karo aerobik ke. Wong nganti enak sing wah ora karo-karuan lah pokoke wong-wong kae gitu kan. Nah, maka Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik di sisi Allah itu yang kontinu walaupun sedikit.
Makanya kamu mulai dengan sholat 5 waktu gitu, coba tinggal. Dari situ kamu tingkatkan, sunahnya ditambahi. Sunah sing paling utama iku qobliyah subuh. Nek qobliyah subuh itu antara adzan dan isya subuh. Adzan dan isya. Adzan dan qomat subuh. Terus tangimu waktu duha ya ora iso. Berarti tangine sadurunge subuh nang masjid. Kemudian sunnah yang paling utama dalam sholat sunnah yaitu sholat witir, tambahi witir minimal siji. Witir itu sholat penutup malam, jadi barisak ke sholat witir. Atau nek nanti malam bangun jam 2 kamu sholat witir walaupun 1 rakaat tidak apa-apa gitu. Terus subuh kamu sholat, sebelum sholat subuh kamu sholat sunnah 2 rakaat sholat fajar. Kata Nabi bahwasanya rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu luwih becik tinimbang donya sak isine. Nek sholat sunah aja pahalanya segede itu, berarti sholat subuh pahalanya luwih gede. Jadi dimulai dulu dari yang wajib, kemudian kamu tambahkan yang sunnah. Nah ketika kamu melakukan itu, insya Allah hidupmu dibikin mudah, masalah dibikin jauh, problematika gak akan mendekat, orang-orang jelek gak akan mendekat. Oleh karena itu maka kemurnian dan ketekunan dalam beribadah adalah inti komitmen seorang hamba. Berarti ketika kamu sudah rutin sholat 5 waktu, usahakan khusyuk, barui usahakan ikhlas. Jangan sholat tertib mergo kancane, jangan sholat tertib mergo bojone, mergo mertuane. Kok saiki sregep menling sholat, kok calon mertuaku gane ning masjid, tidak boleh kayak gitu. Ya kamu harus kemudian rajin ibadah. Apakah calon mertuamu itu takmir masjid atau bukan, biarin aja. Pokoknya ibadah, istiqomah. Makanya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ketika kamu komitmen dalam ibadah, ibadahlah dengan ikhlas. Jangan karena manusia, jangan karena pengen dunia, jangan karena pengen dipuji siapapun, jangan. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berkomitmen akan dibalas dengan hidayah, ditunjukkan jalan yang benar. Allah berfirman di Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar mau nyari jalan menuju aku, Allah menuju kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Sehingga ketika kamu benar-benar serius pengen mendapatkan si A atau si B sebagai pasanganmu, aku orang ngomong kenjang loh ya, pasangan itu kan. Nek dhewe wis ngomong aku geleme karo sarjana, ya kuliah wae. Nek kowe ora kuliah kok pengen nikah karo dhek, ora mungkin wong syaratnya ngono. Atau mungkin aku geleme karo sing ngaji, sing salat, ya salat to. Nah berarti niatnya awal nggo dhek, bar kuwi ikhlas gitu loh. Maka semua harus diproses. Nah ketika kita aja kepada manusia bisa berjuang untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan, maka kita juga harus berjuang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertemu Allah berarti dia masuk surga. Orang yang enggak masuk surga enggak akan pernah ketemu Allah di akhirat sana. Nah, ketika Allah menyatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang berkomitmen mencari jalan kepada kami, lanahdiyannahum subulana, tak tutup kita lani. Makanya ketika kamu mau istiqomah di sini, kamu akan makin padang, jalan-jalan itu makin jelas. Ada banyak jalan menuju Roma, nek ngono patah ngono ki to. Maka intinya akan sampai pada tujuannya. Maka ada banyak cara menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua cara itu yang terbaik tetap majelis ilmu. Dari majelis ilmu itu di situ kamu akan ngerti ini ada pilihan lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, mana yang paling tepat dan mana yang paling cepat. Nah, ketika di atas ilmu itu yang kemudian mengamankan langkah kamu. Sama ketika kamu sekolah itu loh. Sekolah itu kan kebanyakan kita itu tujuannya kan mau golek gawean gitu kan. Padahal bar megawe itu kan ngantri mati. Bar mati kan ya wis dipendem. Padahal sebenarnya ketika kita sudah mati, kita akan menghadapi jalan yang panjang di akhirat sana, yang mana sebenarnya bekalnya bukan gawean itu tadi, tapi agama. Makanya kebanyakan kita itu kadang sekolah umum lali ngaji. Makanya kamu yang hari ini sekolah umum jangan pernah lupa ngaji, karena ngaji itu yang akan jadi bekal kamu loh untuk nanti menghadapi akhirat yang panjang yang nggak ada akhir. Makanya nek kamu mau sibuk
sekolah tapi nggak mau ngaji, ora gelem sholat malahan, terus kamu nanti mbok dadi presiden ning gak gelem sholat, kuwi arep manggone ngendi? Bener, kamu di dunia mendapatkan istana presiden, kamu mendapatkan pengawalan pas pampres, kamu mendapatkan mobil dinas presiden, tapi di akhirat semua itu nggak ada. Semua itu akan terpulang kepada ketakwaan kita. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling kajen nanti di akhirat itu yang paling bertakwa. Makanya takwa itu harus dibingkai di atas ilmu. Ilmu didapatkan di majelis ilmu. Orang yang bertakwa di atas ilmu itu adalah orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kepada Allah, dan jalan itu akan makin terang ketika kamu jalani dengan baik dan benar. Dan di antara hal yang perlu kita lakukan adalah agar komitmen adalah kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mencontohkan idza amila amalan asbatahu. Beliau itu kalau beramal terus-terusan. Ini menjadi bentuk komitmen. Jadi nek sholat 5 waktu yo terus sampai kapan? Sampai mati. Jangan kemudian saiki sholat sesuk ora terus dioglang sampai nanti ada orang Islam yang mengatakan lek ku sholat seminggu pisan ae nek Jumatan, itu yo salah. Ada lagi yang parah setahun pisan nek sholat Id, itu yo keliru. Makanya tidak boleh seorang muslim itu mengatakan kata-kata seperti itu. Nanti ada juga yang mengatakan, sholat podo ae, podo-podo radidet mendingan rasa sholat, itu yo salah. Tidak bisa kayak gitu. Makanya seorang muslim tetap harus istiqomah terus-terusan. Qanibidin azan ya Allah wa iyyakum. Maka istiqomah, komitmen itu harus dikerjakan hatta ya'tiyakal yakin, sampai maut datang menghadapi kita bertemu dengan malaikat maut, disitulah baru berhenti. Makanya Imam Ahmad itu membawa kitab di enteng-enteng, posisi sudah tua, itu dielekke karo koncone, "Mat Ahmad, nanti kapan gue golek ilmu terus-terusan?" Kata Imam Ahmad, "Saya akan berhenti ketika kakiku pertama kali menginjakkan tanah di surga." Wah, itu pernyataan yang luar biasa dari seorang ulama besar. Makanya kamu kalau ditanya sampai kapan saya harus jadi orang baik, jawabannya sampai mati. Makanya jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk jadi orang baik. Selalu berusahalah, dan pada setiap usaha yang kamu kerjakan untuk menjadi orang baik, komitmen kamu di atas kebaikan, di atas ibadah, itu Allah akan balas, tidak akan Allah sia-siakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Iya, dia oke lagi. Jiro lupa. Tangatus. Ayo. Nek ora aku mulih. Ayo Mas, Mbak, silakan. Ada yang mau nanya enggak? Apa Mas? Ada orang yang meninggal dalam keadaan sakit tapi memilih utang. Tidak di? Karena meninggal setan tidak bisa Saya nggak sepakat. Meninggal sakit nggak dihisab. Saya nggak sepakat. Terus? Tapi memiliki utang. Tapi memiliki utang. Dihisab atau tidak? Gini. Jadi orang yang meninggal sakit, ya, itu akan dinilai sesuai dengan keadaannya waktu sakit. Ketika dia bersabar, maka itu berarti husnul khotimah. Ketika husnul khotimah, maka itu kabar gembira, insya Allah jadi penghuni surga. Tapi ketika dikatakan tidak dihisab, maka kita butuh dalil. Dan sementara ini saya belum pernah baca ada dalil yang menyatakan kalau orang mati sakit itu nggak dihisab. Yang ada, Nabi mengatakan ada 70.000 umatku yang akan tidak dihisab di hari kiamat. Dia punya ciri 4. Yang pertama, dia tidak pernah melakukan tatoyur. Tatoyur kuwi ngeramal keadaan dengan burung. Enek burung hantu, burung gagak ngomongnya enek wong meh mati. Terus enek kucing ireng ngomongnya meh ciloko. Enek suara manuk perenjak ngomongnya enek tamu, enek kupu-kupu untuk rezeki. Nah, itu tatoyur. Kemudian yang kedua, ya, orangnya tidak pernah berobat dengan kai besi panas dibakar terus dicoske ning nggon sikil. Ya, itu tidak pernah melakukan itu. Kemudian yang ketiga, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia tidak pernah minta ru'yah. Ru'yah di sini para ulama berbeda pendapat, apakah ru'yah yang baca Quran itu atau ru'yah dukun. Nah, ada ulama yang berpendapat ru'yah baca Quran itu tidak boleh diminta. Tapi nek diperiksakan, dilakukan boleh, tapi nek diminta. Orang ngomong-ngomong terus didik ru'yah itu nggak baik.
Nah, tapi ulama sepakat kalau ru'yahnya adalah bentuk kalimat-kalimat dukun. Nah, itu ulama sepakat nggak boleh. Maka 4 orang ini dia mati. Kalau mati dia nggak akan kena hisab, nggak akan kena adab, langsung masuk surga. Tapi yang jenengan bilang tadi saya nggak pernah nemu dalilnya. Nah, terkait dengan utang, boro-boro orang yang mati sakit, bahkan orang yang mati syahid, Nabi pernah melihat ke langit dan kemudian Nabi mengatakan ma nazala minat tasjid, sing lagi wae medhuk iki mau ancaman yang sangat keras. Para sahabat bertanya, apa ya Rasul? Kata Nabi SAW, lau anna rajulan mata fisabilillah, sekiranya ada seorang laki-laki yang mati syahid di jalan Allah. Padahal mati syahid ini sudah jelas gak akan ditanya di kuburan, gak akan dihisab di mizan dan langsung masuk surga, pintunya khusus pintu jihad. Tapi kemudian dia mati, fa'uhiya, dihidupkan lagi, summa mata, mati lagi yang kedua, fa'uhiya, hidup lagi yang kedua, summa mata, mati lagi yang ketiga, berarti mati syahid ping telu, wa alaihi dain, dan dia masih punya tanggungan utang, maka dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Makanya bab utang piutang ya hati-hati. Jangankan mung mati sakit, bahkan mati syahid tidak bisa masuk surga. Nek jek duwe utang ra dibayar, nek mati syahid aja nggak mlebu surga. Nek jek duwe utang apa meneh mati ra salat, wah tambah ra karu-karuan. Makanya hati-hati Mas, sholato satu. Kemudian yang kedua, kalau hidup di dunia nek nggak penting banget ora usah golek utangan. Makanya Nabi itu nggak pernah ngutang tuku HP, ra tahu. Nabi nggak pernah kredit motor, nggak pernah. Nabi itu utangnya itu buat beli makan, dan orang yang nggak makan itu nanti mati. Makanya dalam bab utang piutang, kalau kamu mau utang pastikan ada urgensi yang mengancam jiwa ragamu. Nek orang utang kue mati silakan. Contohnya apa? Misal kamu sakit butuh duit gue berobat, nek nggak berobat kamu mati lah, ngutang nggak apa-apa. Tapi nek mau ngutang tinggal tuku motor ndak usah, nganggo motor sing lawas gak apa-apa, motor second dandanono ora masalah. Ora-ora nek bakalan kowe dadi ketok elek gara-gara numpak motor elek gitu kan. Wong nek ganteng, mbok laku wae tetep ketok ganteng. Tapi wong nek wis elek, mbok motore anyar wae tetep elek gitu. Gitu. Soalnya ganteng kuwi relatif, elek kuwi mutlak gitu loh. Jadi arep numpak apa wae ya tetep elek gitu. Makanya nanti di sebuah hadis disebutkan ada seorang wanita zaman sahabat dulu, zaman Nabi dulu ya, namanya Fatimah bintu Qais. Beliau itu punya seorang suami. Suaminya sugih ra karo-karuan. Begitu nikah, suaminya ini memberikan mahar kebun kurma. Jadi nek mahare wis kebon kuwi genah wong sugih. Cara saiki wong nikah mahare sawah sak hektar genah wong sugih. Wong nek ra sugih ya mahare paling apa to, saeneng to, seperangkat alat salat ya to. Kuwi nek diduwiti paling ya mung sak yutonan 2 yuto gitu kan. Nah, mungkin tambah emas 5 gram ping 2 yuto ya 10 yuto. 10 karo 2 yuto ya mung 12 yuto. Tapi nek lemah sak patok kan paling ora nek ngene ya mungkin sak miliar gitu. Berarti kan wong sugih. Nah, ini maharnya kebun kurma, wis kebon enek kurmane, berarti tambah larang meneh. Nah, kesalahan suaminya, ngomong ke wong elek ya, kesalahan suaminya gandeng wong sugih, gawene kekancan karo kanca sing akeh. Biasa to wong sugih dirubungi wong akeh to. Nah, kesalahan suaminya kuwi nek mlaku nganti tekan ngarep omah kuwi dikancani kanca-kancane. Ngendelalah kanca-kancane ganteng-ganteng gitu loh. Maka beliau si istri ini angger delok kok kaca gitu kan, kok kaca, enggak ada kaca di saka jendela. Lah, bojoku kok elek banget to, jemburis gitu kan. Nah, maka yang terjadi lama-lama rasa cintanya hilang. Dan kemudian si istri ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak mau bermaksiat kepada Allah." Artinya saya minta, bukan karena saya sudah melakukan pelanggaran apapun, tidak. Saya tidak mau nanti saya itu berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah karena saya tidak berbakti pada suami saya, karena cinta saya udah hilang karena dia sering laku karo koncone sing ganteng-ganteng dadi ketok elik. Nah, izinkan saya untuk minta cerai. Akhirnya diceraikan gara-gara suaminya elek. Dan yang terjadi karena istri yang minta cerai, maka maharnya diminta oleh Nabi SAW untuk dikembalikan kebone. Dan bahkan wanita ini mengatakan, bahkan nek dhek njaluk tambah tak tambahi lho coba.
Oh, makanya kowe dadi wong lanang sregep adus karo raup gitu lho. Sikatan atau ojo males-males gitu kan. Wong kowe sregep adus kowe mungkin yo ngono kuwi apa meneh ra tau adus gitu kan. Itu makanya wong ganteng pengangguran kuwi elek. Wis ra ganteng males nganggur terus ra tau adus, wah wis. Ayo jal, Mbak, sapa sing gelem rabi karo Tukino? Ana sing gelem renek gitu kan, renek. Makanya aja dadi koyo Tukino, Bro. Krungu iki wonge mesti. Ya kuwi artis ketika aku zaman cilik kaya kowe ngono kuwi lho, wis artis kuwi gitu kan. Oh sakit hati kowe. Lah aku ki nyelike tenan lho, tenan lho. Wong lanang e ora masalah, kowe arep golek bojo piye-piye ora masalah, anggere apa? Kowe iki komitmen tadi lho. Komitmen dadi wong apik, komitmen dadi wong sukses, komitmen dadi wong ngaji, wong sekolah, wong bisnis, wong usaha, wong ikhtiar lah. Iki nek diomongke dawa. Makanya bab komitmen itu ketika kamu sudah bersungguh, jadi di mata Arab itu simpel kok sampai dikatakan manjada wajada. Nek kowe pengen apa, komitmen wae sungguh-sungguh kejaran. Nek pengen dadi dokter ya sinau biologi, baru kowe daftar ke kedokteran. Nah kok nek ra duit pikir keri daftar sik wong kowe gagas duit wong karan ketompo, gitu. Nah, aku daftar ping 3 ora tau ketompo. Berarti kan apa gunane duit nek aku duit terus aku daftar ya ora ketompo. Kowe sinau sik ya toh, begitu kowe pinter ya toh paham daftar nek ketompo pikir keri engko lek dalane ngono dadi wong Islam. Termasuk ketika kamu misal ngelamar ning ngendi-ngendi ra ketompo, ngapain kamu ngelamar ngendi-ngendi? Wes gawe bisnis opo, dodolan opo kek gitu kan. Dengan apa yang kamu lakukan komitmen, bahkan enek bakul gedang goreng. Kuwi omahe ra karo-karo mung gara-gara dodolan gedang goreng ya semua atas izin Allah. Bahkan di Sragen wong dodolan jadah dibakar itu. Nanti atus sanga Tasik pindah ning Sragen bakar kuwi. Kuwi omahe mobil sak pirang-pirang coba. Makanya yang kamu harus pahami semua itu bagian dari komitmen tadi. Ketika kamu berkomitmen, kamu berusaha bersungguh-sungguh dengan format-format yang baik, komitmen dari candang blek yo aja. Komitmen jadi orang baik, jadi anak baik, anak solih, komitmen ikut serta dalam dakwah, komitmen menjadi orang sukses. Nah itu mbok lakukan, maka kamu sendiri akan menuai buahnya. Aku mau tukang apa? Tukang ngomori tok, tukang menyampaikan gitu loh. Nek kowe kelingan ya alhamdulillah, ora yo ora masalah, tenang aja. Aku tanpamu aku tetap akan bahagia gitu. Oh itu prinsip gitu kan. Ngono. Oke, ada lagi, Mas. Iki mau santai kok sapa iki? Rane. Oh jenengan. Ya, enggak apa-apa. Lupa. Ya, kalau memang lupa dua-duanya ya tidak ada masalah. Namanya lupa kan. Kalau yang masalah itu ngelupa, ngelali itu masalah. Jadi para penghutang itu kadang itu dia pas butuh nyari orang yang mau diutangi, munduk-munduk ngomongnya wapik banget, tapi pas dongi nyaur tiba-tiba amnesia, diilik ke nesu-nesu gitu kan. Itu umum. Tapi nek dua-duanya lupa ya udah nggak masalah. Itu kan namanya lupa. Makanya dalam konteks puasa, orang yang puasa kemudian lupa dia makan dan minum, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah sedang kasih dia makan dan minum, lanjutkan puasanya. Jangan dibatalkan, jenenge lali. Poso tiba-tiba ngombe nganti seger, baru ki kelingan nek poso, tutup ke posone. Tapi nek kemudian kelingan terus lanjut jiko sego ya itu ya batal posone gitu ya. Jadi kalau dua-duanya lupa tidak ada masalah. Malah diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nenek. Nggih, oh Mbak. Ya, itu saya juga kurang sepakat ya dengan kalimat perempuan yang berhalangan jauh dari Allah. Enggak ya, Allah itu selalu dekat. Makanya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu ditanya tentang hambaku, jawaban aku dekat. Ayat ini berlaku buat orang haid maupun tidak. Bukan kemudian nek haid Allah menjauh, enggak. Nah, cuman teknisnya proses kemudian kita menghamba kepada Allah, kita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalaupun mau baca Quran kita tidak boleh memegang mushafnya. Hari ini dengan ada HP boleh megang HP yang ada Qurannya, nggak apa-apa. Tapi nek mushaf yang kitab itu dengan nggak boleh.
Kalaupun jenengan mau megang itu, kan buka ke orang yang nggak haid, kemudian kan buka itu nganggo cutek gitu loh, nganggo biting itu boleh. Gitu ya. Jadi Allah tetap dekat bersama siapapun dalam hal ini, baik orang yang haid maupun tidak. Hanya saja metodologi dalam ibadahnya itu berbeda antara orang haid dan tidak. Dan itu juga jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan kita, tidak. Justru itu menjadi kondisi di mana kemudian jenengan punya keleluasaan untuk istirahat sejenak. Kadang kan saya niki kan mungkin masih pada muda ya. Nanti nek kamu udah punya anak, itu kamu kemudian kan kadang bingung ngurus anak apa sholat gitu kan. Akhirnya banyak yang sibuk ngurus anak lali sholat. Nah dengan jenengan kemudian leren ndak sholat karena haid, maka jenengan bisa menata apa yang kemarin berantakan. Mungkin pakaiannya sing rong rapi iso ditoto, mungkin jadwal-jadwalnya sing berantakan kacau balau bisa ditata lagi, mungkin rencana-rencana yang kemarin bingung, nah itu dalam kondisi haid itu bisa dirapikan lagi. Banyak hikmah dari haid itu, dan seorang muslim harus memahami itu, bahwasanya Allah tetap akan dekat dengan jenengan kapanpun dimanapun, dengan catatan kita bisa mendudukkan cara mendekat kepada Allah dengan baik dan benar. Ngoten nggih. Yang lain larut ngaruh. Oh ya, apalagi kan di remaja sama pemuda itu kan banyak juga yang sama pacaran atau hal lain. Caranya kita untuk tidak terbawa arus dengan teman-teman kita. ya. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalilu, bahwasanya diri seseorang itu tergantung temannya, maka lihatlah siapa berteman dengan siapa. Sehingga ketika kita mau menjadi baik, Nabi juga mengatakan la tusahib ila mu'minan wala ta'kul ta'amaka ila taqiyun, jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini menjadi dalil ketika jenengan mau menjadi orang baik, maka pastikan jenengan punya teman orang-orang yang baik. Orang yang baik dicirikan dia sholat, orang yang baik dia dicirikan orang yang senang bermajelis ilmu, orang yang baik dicirikan orang yang berbakti sama orang tuanya. Ketika kamu pilih teman-teman yang baik seperti itu, maka kita seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau nggak dikasih parfumnya, ya paling nggak kecium harumnya. Tapi kalau kemudian yang kita pilih anak-anak yang nakal, teman-teman yang nakal, yang kurang ajar sama orang tuanya, maka akan menghasilkan sikap yang sama. Bahkan kita membenarkan apa yang mereka lakukan, bahkan kita mendukung apa yang mereka kerjakan. Akhirnya kita seperti orang yang berteman dengan pandai besi, bisa kecium bau angusnya, parah lagi kecipratan apinya sehingga melubangi pakaian kita. Makanya ketika kita pengen supaya kemudian tidak terpengaruh dengan pergaulan itu, pastikan kita ada di lingkungan yang baik dan benar. Jangan kalah sama jamur. Jamur bisa menyebarkan sporanya terbang jauh, menemukan tempat untuk bertumbuh dan berkembang, bahkan membesar. Maka kita sebagai seorang manusia yang diciptakan dengan akal yang baik, dengan kesempurnaan akal, maka kita harus memilih dan memilah teman-teman yang baik yang ada di tempat-tempat yang baik. Jadi jangan sampai kita kemudian salah pilih. Begitu kita salah pilih, nyari teman di diskotik, ya ketemunya orang kayak gitu. Ketika kita nyari teman di pinggir jalan, ya ketemunya kayak gitu. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang senang dengan LGBT, ya ketemunya kayak gitu. Maka seorang muslim yang baik harus memilih komunitasnya yang terbaik. Makanya ini salah satu media di mana diciptakan komunitas yang baik, kumpulan anak-anak yang baik, yang diharapkan nanti benar-benar menjadi baik, yang dimediasi, dimoderasi oleh pengurus di sini, nah difasilitasi mekaten ya. Jadi jenengan harus mencari orang-orang yang baik untuk membersamai. Mas, tolong mas, kasihkan mas, itu mbak itu berdua, suruh bagi dua buat beli cilok. Ini tinggal boleh tandemnya, siapa tandemmu? Ngacung, timbang nunjuk wong kowe wae. Ndang, apa Jan? Oh kamu dipanggil bapakmu? Oh ya boleh nggak apa-apa. Piye. Pertanyaan Bapak Fajar.
Aku malah bingung. Tidak sing iso dhewe. Isor dhewe. Ada apa awala amaroh kok gitu? Ada apa awala amaroh? Awala ini awal pertama. Amaroh iki apa namanya? Perintah ini. Perintah yang pertama, tapi maksudnya apa ya nggak ngerti mbok. Yo kalimat yang jelas. Apa maknanya ini atau apa gitu? Awala artinya yang pertama, amaroh artinya bisa bermakna amarah, bisa bermakna perintah. Makanya ya nggak ngerti beliau mau copo ini kan, mau Nah tadi awala itu artinya pertama, amaroh itu amarah atau perintah. Nah maknanya ya perintah yang pertama atau amarah yang pertama, ngono ya iso. Nyot, demloro pakmu selawewu karo pertanyaannya malah membingungkan. Ada lagi? Silakan, Mbak, Mas. Kalau nggak ada kita tutup. Halo. Apa? Apa Mas? Oh, ada yang tanya. Oke, saya bertanya. Dulu saya pernah dengar Ustaz bilang doa di 10 hari terakhir itu tidak hanya Allah mengampuni tapi juga menghapus dosa-dosa kita. 10 hari terakhir Ramadan ya. Lalu apakah ada doa selain di bulan Ramadan yang manfaatnya sama? Nah doa itu diucapkan di lain hari Ramadan juga nggak apa-apa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, nggak apa-apa. Jadi kita berdoa itu nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi mencontohkan setiap hari itu istighfar minimal 70 kali, astagfirullahaladzim minimal 70 kali. Gitu ya. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu diucapkan nggak apa-apa. Dan nanti 10 Dzulhijjah itu adalah hari terbaik di muka bumi di siangnya. Jadi kamu harus kemudian memaksimalkan ibadah di 10 Dzulhijjah pertama termasuk doa-doa itu tadi. Ada lagi Mas, Mbak? Cukup? Halo? Cukup ya? Tit? Kalau cukup kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan semoga pasti kayak majelis ilmu kok jek luput ya, kita dongake muga-muga dengan doa kemudian Allah kabulkan kalian semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minas solihin. Allahumma ij'alna minas solihin. Allahumma ij'alna minas solihin. Wa adkhilnal jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.